Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, karena hari ini duet hostnya adalah fans MU, pastinya kita akan membahas Manchester United. Gue United gue. Bukan Fulham gue. Oh, what? Fulham. MU ya? Oh iya, Salah deh. pemain favoritnya Anthony Robinson kan? Ada sejuta harapan lah dari Manchester United setelah hasil seri kemarin didapatkan di kandang Liverpool. Harapan mungkin Harapan palsu kembali lagi. Hanya lama banget tarikannya. untuk Manchester United harapannya kalau one off game seperti itu mereka bisa mengupgrade penampilan lawan City gitu kan. Ya. Lawan Liverpool mungkin potensially, lawan Arsenal di FA Cup juga ada mungkin perjuangan mereka untuk mempersulit Arsenal, tapi kalau lawan Bournemouth mereka gagal meraih kemenangan. Itu menjadi kendala. Dan kalau di nanti setelah FA Cup pada Southampton, gue akan percaya kalau United punya chance untuk membalikkan seasonnya kalau lawan Southampton menang. Berikutnya ada Brighton. 2 game itu. Kalau 2 game itu bisa dilalui dengan 6 poin, baru gue mulai agak yakin mungkin. Gak bisa dapat poin dari Southampton mah gila sih. Iya, makanya kan udah ada high-nya tuh misalnya lawan Liverpool draw gitu, rasanya kayak menang gitu. Iya, rasanya kayak menang. Ya. Jadi Padahal grafiknya bisa naik kalau masih di itu. peringkat 13, yang hati-hati harusnya cuma Fulham, Brighton gitu-gitu kan. Bukan Liverpool, bukan Arsenal, bukan Chelsea. Dalam one off situation seperti itu dengan penampilan para pemain yang sebenarnya banyak match winner, banyak big game playersnya, tapi mereka cuma step up di big game seperti kemarin di Anfield gitu kan. Jadi itu masalah yang sangat pelik buat Betul, United. ini yang jadi masalah MU saat ini. Jadi ini seperti cerminan Liverpool mungkin 20 tahun lalu. Jadi gue masih ingat. Gak nyampe sih 10 tahun lalu sih. Sama Brendan Rodgers. 10 kan masih 2015. 2015 tuh udah ini kan. Jadi dulu itu gue masih ingat di sebuah koran The Sun, Gary Neville dibilang gini, I don't mind losing to Liverpool twice as long as we are the champion at the end of the season. Nah, mentality itulah yang justru sekarang tidak dimiliki oleh MU. Justru mereka sebaliknya Kebalik sekarang. Ya tadi makanya bro Adi kan bagus banget kan. Kalau lawan Liverpool dia udah kayak mau segala nyawa juga dikasih. Oke, it's good, tapi nggak bisa satu pertandingan. You have to give your everything di semua pertandingan. Di mana lu bisa kan lu menang lawan Liverpool sama menang lawan Bournemouth kan sama 3 poin. Nah, ini yang gue bilang kebalik. Kalau sekarang lawan City semangat, lawan MU semangat, tapi kemudian lawan tim-tim kecil lainnya hilang poin gitu. Kalau dulu enggak, MU nggak masalah kalau sama Liverpool 2 kali. Yang penting at the end of the season poin dia paling banyak. Itu yang gue ngeliat. Mental itu runtuhnya lama, naiknya juga lama. Jadi kalau sorry itu saya kalau ngeliat situasi MU sekarang, ini kebangkitan ini nggak bisa. Oke, musim lalu ya menang FA Cup ya lawan City kan di final. Sama juga itu juga one off juga. Ya one off juga. Turnamen seperti itu sistemnya. Satu. Lawan Tapi, City baru dia bisa betul, naikin untuk penampilan. lu bisa kayak dulu MU yang tiap pertandingan, kalau dulu fans MU kan, gue udah tahu pasti menang deh. Di fans pun itu masuk ke ininya kan, yakin menang. Ketinggalan juga Fergie time selalu ada. Itu mentality yang dibangun begitu lama. Nah sekarang udah runtuh begitu lama, bangkitnya tuh juga susah. Nah lu lihat, ganti pelatih, semua macam pelatih udah digantiin. Dari mana? Mourinho, Van Gaal, Ole, name it lah semua. Bahkan udah ganti pemilik sebagian, tetap aja nggak bisa. Nah ini yang gue nggak ngerti. Mungkin kapan bangkit ya oke lah lawan Southampton nanti kalau Bro Adi bilang bisa menang ya memang agak sedikit naik, tapi apakah at the end of the season you got something? I don't think so. Nggak nyampe tuh ke Europe. Masih Ya, 8-9 kalau gue salah nggak masalah juga ya. MU kan banyak fansnya, gue Bisa senang nanti gitu. tetap aja dapat golden ticket lewat Piala FA misalnya. Kan yang kayak gitu-gitu tuh United bisa. Ya United yang kayak di opening DPI selalu gue bilang kan, di atas kertas lo menang ya lo harusnya menang. Itu kan Champions material seperti itu. Dan di era Sir Alex Ferguson ya seperti itu. Lawan Bolton ya harus menang, ya lo menang gitu. Lo boleh kalah, yang tadi Harpa bilang. Dulu di era Rafa, di era Brendan Rodgers, kalau ketemu Big 4, Big 6, klasmennya selalu paling tinggi tuh Liverpool. Tapi di saat di atas kertas lo harusnya menang, ya lo sering kejegal. Nah ini yang terjadi pada United sekarang. Jadi material champions mereka lagi nggak ada, mentality mereka untuk menjadi champions itu lagi nggak ada. Yang gue selalu bilang dari era Ten Hag, 1 step ke depan ketika menang lawan tim gede, mundur 2 step ke belakang, kalah lawan tim-tim kecil. Jadi ketika kita lihat di klasemen kok di situ-situ aja, ya iyalah dia menangnya cuma sekali, habis itu kehilangan poin dalam 2 games. Sementara Amorim kemarin sempat 4 games bahkan mereka nggak bisa mendapat kemenangan dan mengalami kekalahan setelah mendapatkan hasil bagus di laga sebelumnya gitu. Jadi ya masih menjadi kendala bagi United untuk tampil secara konsisten. Yang gua
selalu pertanyakan dari Ten Hag adalah lo nggak bisa tampil konsisten, even dalam 90 menit. Ten Hag. Lo selalu bagus di 45 menit pertama, lo hancur di 45 menit kedua. Jelek di 45 menit pertama, babak keduanya luar biasa. Itu di era Ten Hag gitu. Di era Amorim, dia bisa menunjukkan 90 menit itu luar biasa. Tapi di game-game tertentu doang nih, lawan Liverpool kemarin. Nah, lu bisa nggak mempertahankan itu yang menjadi keharusan, kewajiban bagi mereka untuk bangkit, bagi mereka untuk mendapatkan lagi the winning mentality itu. Kalau sampai lawan Southampton nggak menang sih udahlah. Emang Ada Arsenal di FA Cup, ada Southampton, Iya, ada iya. Brighton. Kalau ya. Brighton emang siapapun bisa terjegal oleh mereka gitu kan. Mereka emang spesialis juga untuk menyulitkan Liverpool berapa kali dibikin sulit sama Brighton gitu. Apalagi United gitu. Menurut Arsenal gua, juga kemarin imbang ya. Arsenal juga imbang. Kemungkinan terjegal dari Brighton sangat besar gitu. Tapi kalau lawan Southampton it's a must. It's a must win game. Kalau lo nggak menang juga berarti emang lo belum siap untuk tampil di Premier League musim ini. Dan yang di komplain sama Ruben Amorim kan schedule ya. Dia belum bisa hands on. Ini lagi nih. Hands on. Tadi bola, sekarang schedule. Katanya untuk menangani para pemain individually ada coaching yang harus dilakukan karena nggak mudah untuk merubah formasi di pertahanan yang biasanya nyaman dengan back 4 menjadi back 3 itu nanti kita bahas juga untuk timnas kita gitu kan. Back 3 ke 4 ke 3 bolak-balik. Off the ball 5 atau on the ball 3 itu masih menjadi masalah. Dan kemarin ada the whole week ditambah 2 hari tambahan lagi mereka bisa prep sebelum laga menghadapi Liverpool dan outcome-nya cukup bagus gitu kan. Dan sebelumnya ada benchmarking yang cukup buruk untuk lini tengah dari Manchester United dengan Casemiro, dengan Eriksen yang tidak berjalan mulus menghadapi Newcastle. Mereka di outplay, overrun. Kemarin nggak terjadi karena Ugarte udah kembali dan juga Bruno Fernandes yang memberikan satu penampilan yang di luar dugaan. Off the ball dia pressnya sangat bagus. Front three United pressnya mengganggu flow build up dari Liverpool pun juga dengan dua wingback yang tampil tinggi termasuk Diogo Dalot yang membuat Trent ada di zona twilight zone di antara gitu. Dia mau nyampe ke Dalot nggak bisa, mau mundur track back terlambat gitu. Dan ini juga kredit karena Fernandes juga nge-press dia dengan double up yang sangat baik. Gue Bebas. Gue kalau gue lihat ya, agak gila sih ini idenya sih. Ini emang harus potong generasi kayaknya sih. Potong generasi ini. Iya. Sudah pernah kita tahu sebelumnya ini. Iya. siapa tuh yang? Ada di Potong mana ya? generasi, ada Di mana? Ada juga itu. Enggak, karena ini akan seperti apa ya? Seperti lo kalau di high school atau di SMA itu selalu budaya entah itu budaya apapun itu kan ditularkan dari alumni kan. Itu akan terus seperti itu. Nah, gue lihat hanya Pasti ada anak Gonzaga ini. Iya. Iya, contohnya emang ke situ. Iya, kan? Heeh. Jadi yang masih sekolah itu kan ngeliat alumni kan akhirnya dicontoh. Jadi budaya itu terus ada. That's why di tim negara tertentu, di timnas negara tertentu kan juga potong generasi kan. Dan akhirnya itu membuahkan hasil walaupun sekarang lagi rame-rame. Anyway, meskipun ada beberapa pemain menurut gua dari awal, gua sama Panji ya pendukung MU gua juga bilang, gue sangat salut dan mengagumi sosok seperti Diallo misalnya. Itu punya mentality. Bahkan Mainu juga, tapi gua lebih ngelihat sosok seperti Amad Diallo. Cuman apakah dia bisa menggendong satu tim itu? I don't think so. Itu terlalu berat. Nah, ini memang perlu revolusioner. Apa yang dilakukan MU dalam 12 tahun terakhir itu just the same old story. Gitu aja. Ya kan, ada pelatih baru, jelek, Amorim out, ganti lagi ini segala macam. Itu Muter terus deh, sama aja. Sama aja terus semua. Jadi menurut gua harus ada satu terobosan yang revolusioner kalau ingin MU kembali seperti dulu. Itu pun mungkin butuh waktu ya, nggak bisa akan langsung. Jadi kalau gini-gini terus akan seperti ini. Bruno Fernandes kayak yang Bro Adi bilang, satu pertandingan bagus banget. Tiba-tiba lawan apa itu Lisbon apa Benfica, nggak jelas apa, main kaki kartu merah. Seorang kapten loh, harusnya nggak melakukan itu. Dan Terus musim ini 3 kartu merah? 3 kartu Kartu merah. merah. Kapten. Padahal baru Januari kan. Iya, dan kapten dan posisinya bukan back. Iya. Ya, jadi something wrong with this team yang nggak bisa hanya lu copotin satu-satu. Kalau mesin ibaratnya lu harus overhaul. It's definitely gitu. Dan lu harus bangun lagi pelan-pelan. Ya, Amad Diallo luar biasa dengan prestasi dia sama dengan Wayne Rooney dengan Van Persie. 2 laga away satu musim yang sama menghadapi City, Liverpool, cetak gol. Dan gue tambahin Etihad dikit dan ya. Anfield ya. Ya walaupun ini salah satu kasus, tapi ini kan gue udah terangin sekali secara umum ya. Cara dia mengambil keputusan ketika mencetak gol ke gawang City, menurut gue itu seorang yang ngambil punya kemampuan dan juga quick decisionnya luar biasa. Dia cepat mengambil, instingnya bagus. Nah, tapi again tadi, apakah dia bisa bibit yang bagus, apakah bisa tumbuh di tempat yang nggak subur? Gue rasa enggak.
Ya, dan ini kesempatan juga kan di window Januari Al Nassr mengeluarkan satu importnya, ada slot nih yang seperti untuk Casemiro untuk bisa dilepas ke Better Saudi dan gitu. dapat duit kan. Yes. Ya, dan itu harapannya bisa lebih cepat. Casemiro seperti udah ready juga untuk pindah gitu kan. Jadi ada beberapa nama, termasuk mungkin juga melepas ban kapten Bruno Fernandes menjadi potensi karena mungkin dia bukan kapten material tapi dia pemain yang istimewa. Tapi beban kapten sangat berat dan kita lihat bagaimana Ugarte sekarang yang mulai menunjukkan performa yang sesuai dengan ekspektasi di Anfield, bagus banget. Pun juga dengan Lisandro Martinez yang mendapatkan tekanan banyak dan Harry Maguire yang hampir menjadi match winner. Hampir jadi match winner. Mungkin ini reaksi yang harusnya dipertunjukkan oleh Rashford ya. Tapi justru sekarang yang muncul dari Harry Maguire sempat menjadi public enemy number 1 dari fans United sendiri. Itu kalau gue rasa gue tutup mata gol juga itu. Tapi itu Xerxes parah bolanya. Bolanya kan naik keriting. Iya, dia kan gaji back termahal di dunia, masa bola begitu kagak masuk. Ya susah sih, bukan eksekutor kan dia. Tapi ya gue sih dari dulu selalu rate Maguire as one of the best. One of the best. Iyalah, Kita kaget. iyalah. Maksudnya ketika bicara beban yang dia dapatkan ketika terus-terusan dibully, tapi he's not playing that bad gitu loh untuk United. Emang Lisandro Martinez main bagus terus? Enggak, banyak salah posisi terus. Berapa kali dalam setiap kesempatan akhirnya ketika ketinggalan dia harus melakukan tackling, dapat kartu. Casemiro berapa game nggak dapat kesempatan. Bicara De Ligt mungkin belakangan lagi bagus gitu, tapi ketika datang awal enggak juga gitu. Bicara siapa lagi? Johnny Evans, lo butuh siapa? Kalau menurut gua, ya Maguire masih salah satu back terbaik lo gitu. Kelihatan kok di dalam beberapa pertandingan dia termasuk tampil yang outstanding lah ya di antara yang lain-lain dibandingkan pemain-pemain belakang lain di situ. Jadi kalau bicara 3 back yang harus tetap dimainkan, menurut gua Maguire salah satu. Euro mungkin next year akan menjadi musimnya dia. Tapi untuk this year lo butuh sosok, bahkan mungkin ban kapten balikin Balik aja lagi dia. ya? Iya, dia lebih ke captain material menurut gua. Nggak banyak protes. Kalau si Bruno ya kebanyakan protes ya kan. Angkat-angkatan mulu. Angkat tangan, angkat Kalau tangan mulu. kapten kan emang sekarang yang boleh protes kan kapten doang malah. Makanya cocok Iya. Tapi ini sebelum FT marah-marah kartu kuning Justru habis itu. makanya itu kalau dia nggak kapten kan dia nggak bisa protes. Sementara dia boleh protes. Oh iya, kasih ban kapten biar ban dia kapten. protes. Iya. Jadi padahal sekarang karena yang protes hanya boleh kapten, tapi kaptennya juga pendiam. Jadi nggak ada yang protes nanti. Enggak lah, kalau dia itu pasti protes dong. Pasti Tapi paling. gue gini ya, memang kalau dibilang tadi kan Mas Aryo sempat mau gue counter tuh, tapi dibilang one of the best di MU kan. Iya, MU dong. Kalau di MU Bukan di Premier League, bukan di dunia, bukan. Gue udah pengen gini, oh ternyata nggak salah denger. Ya masa disamain sama Van Dijk. Atau sama even Johnson pun, I think better Johnson. Gitu. Nah cuman kalau gue lihat mungkin karena harganya ya, karena the most expensive defender in the world. Jadi akhirnya ekspektasi orang tinggi. Kan selalu kita bahas lah itu udah sering. Dan yang lucunya ya gitu dengan performa dia yang menurut gua ya gitu-gitu aja. Kemudian ada peluang di depan gawang nggak masuk terlepas dari maunya melenting. Terus tiba-tiba disodorin kontrak baru. Gue jadi kayak oke, gue nggak ngerti lagi dah kayak gimana. Dan ya gue nggak ngerti lah mau jelasin. Amorim pasti lebih tahu lah selections pemain mereka. Kan gue selalu bilang 1-2 bulan ini akan menjadi audisi buat para pemain MU untuk bisa masuk ke starting 11 gitu. Kan beberapa rotasi dia coba terus tuh. Euro dia coba, Maguire dia coba. Coba-coba katanya peringkat 19. Depan championship dong. Langsung apa namanya? Diallo untuk ada di posisi itu kan berapa kali dicoba juga. Pertama di wingback susah dia untuk bisa mengcover area seluas itu dan dia nggak akan excel di posisi yang memberikan justru sisi ofensif yang lebih kuat. Pas pairing di tengah Casemiro Eriksen udah jelas bukan pairing utama. Dicoba pertama kali langsung sisi speednya mereka nggak dapat, ketinggalan di mana-mana. Akhirnya Ugarte Casemiro, Ugarte Maino Casemiro, berapa kali audisi dilakukan, ternyata yang paling tepat Ugarte dan Maino. Jadi kan emang dia harus melakukan itu. Mazraoui bisa tampil kiri, bisa tampil kanan. Tapi kalau mainin Dalot di posisi kiri lebih aman dibandingkan kalau ada Dalot di posisi kanan. Jadi ditaruh di situ, Mazraoui di posisi kanan. Itu kan lo butuh banyak pertandingan untuk bisa mendapatkan pakem lo mau seperti apa. Di depan pun seperti itu. Awalnya Rashford 3 gol 2 pertandingan, tapi that's it, udah nggak ada lagi yang bisa ditawarkan oleh Rashford. Zirkzee di awal juga memberikan sparks gitu, tapi lama-lama ya hilang juga. Tapi kayaknya dari involvement dari game di beberapa pertandingan, oh ini udah mulai tahu nih yang dimau sama Amorim dengan skema 3-4-3-nya itu. Jadi ya audition ini akan terus berjalan dan gue setuju sama Adi tadi, ujiannya di nanti Southampton.
Oh, lo nggak menang juga lawan Southampton. Dan di FA Cup kan. Iya, Arsenal. Ada Arsenal nanti di akhir pekan. Nah, gue pengen nanya, kan MU kan. Menurut Dia kalian, di MU. di MU lu. Oke, fine. Gue nanya Sebenarnya lu. gua jadinya. Sebagai fans MU, menurut lu, oke lah, ini kan keadaan MU kan kacau ya di awal-awal. Amorim di tengah-tengah. Nah, menurut lu keadaan apa di akhir musim ini yang membuat lu akhirnya mengatakan, oke, it's fine, Amorim. Kalau misalnya katakanlah peringkat berapa atau dapat apa? Sebenarnya gue ngelihatnya kalau misalnya MU ya dengan hal seperti ini, dengan misalnya dia coba untuk buang pemain-pemain deadwood ya yang bisa dibilang kayak seperti Rashford dan lain-lain, itu udah lebih dari cukup karena di pelatih-pelatih sebelumnya itu belum pernah bisa dilakukan dan akhirnya bisa dilakukan, dia bisa bongkar. Jadi lu semua lebih itu. bicara ke administrasi pemain. Tidak hanya administrasi tapi maksudnya secara taktikal juga akhirnya mereka dipaksa di saat dua wingback biasanya kemarin bermain maju terus nih, tapi sekarang akhirnya Dalo dan juga Mazraoui dituntut untuk bisa lebih mundur sedikit, lihat dulu reaktif, melihat ke depannya seperti apa, jadi nggak langsung maju. Ya gue ngelihatnya permainan Dalo dan juga Mazraoui sekarang jadi meningkat, jadi kalau gue ngeliat Amorim sekarang udah cukup lah sekarang. Atau parameternya apa di akhir musim? Apakah harus masuk 10 besar atau berapa? Survive aja deh kayaknya. Tapi kemarin gue di DPI Muda ngomong, di DPI Muda Miris sebenarnya amat survive. karena kita ngeliat United pakai U18 aja bakal survive. Nggak bisa. Target kalau main CM avoid relegation. Iya kalau itu udah Wah, parah gawat banget sih kalau dia. udah main efek. Gawat sih. Tapi kemarin gue sempat prediksi di DPI Muda akan ada cara buat Manchester United untuk ke Eropa. Mungkin salah satunya dari FA Cup nanti, akhir pekan nanti menghadapi. Jadi kalau dapat Arsenal. FA Cup ya lu finish peringkat 8 9 ya udah oke lah. Is okay lah, karena memang ya terlalu kompleks lah apa yang ada di Manchester Iya, memang, United. oke, setuju gua. Jadi Arsenal hati-hati. King MU bakal segera kembali. Nah, ini tipikal fans MU ini. Yang Delusional. Peringkat pakai 13 aja king-king ini. itu. Baru peringkat 13 tuh. Iya. Aduh tapi emang delusional banget sih emang gue jadinya karena memang ngelihat sebenarnya ada harapan yang diberikan oleh Ruben Amorim. Yang penting plot twist gue bener kan. Benar, itu yang gue bingung. Plot twistnya bener loh kemarin saat melakukan prediksi. Nggak bakal kalah. Gak United. bakal kalah. Oh, sama MU. MU kemarin menghadapi Sama Liverpool. Saya Liverpool nggak masalah mau imbang mau kalah Iya. juga masih kejauhan. Aduh, tapi jebret tim kalian bisa prediksi mungkin nanti pertandingan di akhir pekan akan ada Manchester United dan juga Arsenal yang bertemu di FA Cup. Kalian langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, next nih. Kita akan membahas topik yang sangat hangat, apalagi kalau kita lihat Bang Harpa udah pakai baju nih, kita lihat di sebelah ini. Kalau nggak pakai baju bahaya sih tapi emang. Tapi ada tulisannya di sana. Kita lihat saja nantinya kita membahas apa. Bahaya lagi. Masuk ke next episode. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.